Uang rupiah sangat akrab di kehidupan sehari-hari kita. Namun, seberapa jauhkah kita mengenal mata uang Indonesia tersebut? Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui pemerintah dan rakyat dalam sebuah negara. Setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing, tak terkecuali Indonesia dengan mata uang rupiahnya. Menurut Bank Indonesia, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah, mata uang Indonesia ini menjadi simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Sebelum berbentuk seperti yang sering kita temui sehari-hari, rupiah telah menjalani perjalanan yang panjang. Jadi, mari mengenal rupiah lebih dekat melalui sejarah mata uang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Melansir media keuangan edisi Oktober 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia menggunakan gulden, mata uang Belanda untuk bertransaksi sehari-hari. Kemudian, pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, tapi uang gulden tetap digunakan bersamaan dengan uang militer atau gunfoyo. Uang militer ini dikenal juga sebagai uang invasi. Saat Jepang kalah dan Indonesia berhasil merdeka, Belanda masih kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda menarik mata uang rupiah, Jepang lalu menggantinya dengan uang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Kemudian pada 2 Oktober tahun 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pelarangan mengedarkan dan menggunakan uang NICA tersebut. Saat itu Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah. Lalu pada tahun 1946, mata uang pertama yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada penerbitan pertama ORI tercantum tanggal emisi 17 Oktober tahun 1945. Sedangkan ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober tahun 1946. Hal ini menunjukkan panjangnya proses penerbitan mata uang Indonesia ini. Sebelum diedarkan, mata uang ORI dicetak setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam sejak Januari tahun 1946. Lokasi pencetakan mulai di Jakarta tapi kemudian dipindahkan ke Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Setelah itu, cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Namun, persaingan antara uang NICA dengan uang ORI masih terus berlangsung hingga tahun 1947. Pasalnya, mata uang Indonesia ini sulit beredar di wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah Indonesia masih diduduki Belanda. Kesulitan pemerintah Indonesia untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter membuat tokoh-tokoh di daerah mengusulkan agar pemerintah mengizinkan tiap daerah mengeluarkan uang mata sendiri. Pemerintah pun menyetujui adanya ORI daerah ORIDA, sehingga pada masa itu terdapat 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA di Indonesia. Jenis ORIDA tersebut berupa bond, surat tanda penerimaan uang, tanda penyebaran yang sah, dan ORIDA dalam bentuk mandat. ORI dan berbagai macam ORIDA hanya berlaku hingga 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan uang Republik Indonesia Serikat. Saat konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda meminta agar uang NICA dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono menolak. Akhirnya, atas usulan pihak Belanda, diadakan survei untuk mengetahui respon masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut. Survei membuktikan bahwa masyarakat memilih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah pun menetapkan berlakunya mata uang Indonesia bersama, yaitu uang Republik Indonesia Serikat atau uang federal. Mulai 27 Maret tahun 1950 telah dilakukan penukaran ORI dan ORIDA dengan uang baru yang diterbitkan dengan diedarkan oleh The Japanese Bank. Sejalan dengan masa pemerintahan RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama,
yaitu hingga 17 Agustus tahun 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali. Setelah masa RIS berakhir, perekonomian Indonesia yang terbuka membuat situasi dalam negeri mudah terpengaruh gejolak perekonomian dunia. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan gunting Syafruddin dengan tujuan untuk menyedot uang beredar yang terlalu banyak di Indonesia. Pada tahun 1953, BI didirikan mengganti The Japas Bank. Kemudian ada dua macam mata uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kala itu, mata uang rupiah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan BI berupa uang kertas dan uang logam. Pemerintah menerbitkan rupiah pecahan di bawah 5 rupiah, sedangkan BI menerbitkan uang kertas pecahan 5 rupiah ke atas. Demikian sejarah rupiah sebagai mata uang Indonesia. Ternyata mata uang pertama yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah ori, bukan rupiah.